Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Berjualan di Pinggir Jalan. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Sri Wahyuning Tias dengan NIM 126204203 Yang kedua ada Yeni Yulkarnain dengan NIM 126204203 Dan yang terakhir Zulfa Avanada dengan NIM 126204203 Oke, selanjutnya mari kita simak materinya. Permasalahan yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL selalu saja menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang, apalagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Kuatnya magnet bisnis pada kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke dalam kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi seorang pedagang kecil-kecilan. Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan, perekonomian, dan pendidikan yang tidak merata di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. PKL ini juga timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak mempunyai kemampuan dalam berproduksi. Kali ini kita mengambil suatu permasalahan pedagang kaki lima di kota Jombang. Dulunya keberadaan pedagang kaki lima ini banyak berjualan di alun-alun kota Jombang. Tetapi karena dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung, akhirnya pemerintah Jombang memindahkannya di satu jalan yaitu di sekitar SMAN 3 Jombang, SMKN 1 Jombang, dan juga Stikes Jombang. Sejak pemindahan itu, banyak orang berkunjung di tempat itu, khususnya saat malam hari. Karena itu, tempat tersebut dijadikan wisata kuliner malam di Jombang. Keberadaan pedagang kaki lima di jalan tersebut yang merupakan kawasan pusat kota menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha informal. Pedagang kaki lima tersebut menempati ruang trotoar dan bahu jalan. Hal ini menyebabkan alih fungsi ruang publik trotoar dan badan milik jalan menjadi aktivitas jual beli oleh pedagang kaki lima. Aktivitas berjualan pedagang kaki lima ini menetap di satu tempat, sehingga menjadi hambatan terhadap kinerja lalu lintas. Aktivitas dan keberadaan pedagang kaki lima tersebut mempunyai keanekaragaman dari faktor sosial ekonomi, misalnya daerah asal, ketertarikan berjualan di lokasi tersebut, jenis berjualan, waktu berjualan, sumber modal, jam operasional berjualan, biaya retribusi, dan omset. Adanya pedagang kaki lima di lokasi tersebut menimbulkan beberapa dampak positif. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagai potensi wisata. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Setu Rahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang dilakukan ILO di 8 negara berkembang karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Yang kedua, sebagai potensi wisata. Pada umumnya, barang-barang yang diusahakan pedagang kaki lima memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, di mana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan pedagang kaki lima bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan pedagang kaki lima banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima, maka tingkat pengangguran masyarakat akan menurun. Dampak negatif. Yang pertama, penurunan kualitas ruang kota. Pedagang kaki lima mengambil ruang di mana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan,
tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Karena banyak orang yang ingin membeli, membuat pengendara motor tidak bisa berkendara dengan lancar. Bahkan untuk pengendara mobil dialihkan ke jalan lain. Yang ketiga, pemicu tindak kriminal. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal atau pencopetan. Dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jalan. Dalam Undang-Undang Jalan, diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagai berikut. Nomor 1. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau paling banyak 1,5 miliar. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Nomor 2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 500 juta. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Nomor 3. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 200 juta. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Dalil, Ibnu Qudamah menjelaskan, jalan umum, lorong, atau lapangan di tengah kota tidak berhak bagi siapapun untuk mengelolanya atau dengan ditanami, baik tempatnya luas maupun sempit, baik mengganggu orang lain maupun tidak ganggu, karena tempat ini milik bersama kaum muslimin, sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan mereka sebagaimana masjid. Solusinya, memprogram penataan pedagang kaki lima untuk penertiban, sehingga bisa dipindahkan atau direlokasi di lokasi khusus. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.